Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi thumma khususan khassa li hadrati syekhina wa murabbi rahina Syekh Abdul Karim Mirbaya Syekh Ahmad Idris Marzuqil Mirbaya Syekh Baharul Ulum Marzuqil Mirbaya Syekh Annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kemauan untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaat beliaulah yang kelak kita nantikan di yaumil qiyamah, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal syariat, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal iman dan Islam, di mana berkat beliaulah kita bisa mengenal semua kebaikan. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Majelis pengajian kita, Majelis Ta'lim Nurul Jannah, mulai dari pengajian Al-Qur'an, mulai dari pengajian Kitab Safinatun Najah, mulai dari pengajian fikih, ngaji waqiah, ngaji tabarok, ngaji yasinan dan yang lain sebagainya, ngaji anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah berjalan semenjak 5 tahun yang lalu, di mana semuanya bermula dari 1-2 orang yang mau atau digerakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengaji Al-Quran. Kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, mungkin yang dulu kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, alhamdulillahirabbil alamin sekarang kita bisa lebih bermanfaat. Dulu mungkin kita tidak memiliki rutinitas untuk ngaji, alhamdulillahirabbil alamin atas kehendak Allah, atas karunia Allah, kita mampu digerakkan oleh Allah untuk berangkat ngaji. Dulu anak-anak kita mungkin ada yang belum memiliki rutinitas untuk mengaji, alhamdulillahirabbil alamin sekarang sudah memiliki rutinitas ngaji. Ayo kita syukuri semuanya ibu-ibu, ayo kita syukuri semuanya dengan cara apa? Bukan hanya dengan disimbolkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, akan tetapi kita jaga, kita lestarikan majelis pengajian kita tambah terus, dan kita jaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
zayyinul Qur'an bi aswatikum. Kalau secara terjemah maknanya adalah hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Namun kalau kita pahami maknanya, zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suaramu, dengan suara-suara kalian. Secara makna Al-Qur'an itu sudah indah. Al-Qur'an itu sudah tidak perlu dihiasi. Namun yang perlu dihiasi itu adalah suara-suara atau lisan-lisan mulut-mulut kita. Maka secara makna yang harusnya dipahami adalah hiasilah lisan-lisan kalian dengan Al-Qur'an. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, seluruh anggota tubuh kita yang telah Allah kasih nikmat, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, hati, dan segala apapun itu yang telah Allah karuniakan kepada kita, ini harus selalu disibukkan. Maksudnya bagaimana? Mata kita kalau tidak kita sibukkan dengan sesuatu hal yang baik, maka akan berpotensi besar direbut waktunya oleh syaitan untuk melihat hal-hal yang Allah haramkan. Telinga kita kalau tidak kita gunakan untuk mendengar petuah-petuah, mendengar mau'idhah, mendengar kalam-kalam Al-Quran, mendengar apa yang Allah perintahkan, maka telinga kita akan berpotensi besar mendengarkan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Begitu pula mulut kita, ibu-ibu. Mulut-mulut kita, lisan-lisan kita, kalau tidak kita sibukkan, tidak kita beri pekerjaan untuk melakukan hal-hal yang baik yang Allah ridhoi, maka berpotensi besar mulut kita akan kita gunakan untuk berucap kata-kata yang tidak baik, untuk ghibah tetangganya, untuk membicarakan orang lain, untuk menilai, memvonis keburukan orang lain, dan yang lain sebagainya. Maka supaya lisan kita ini terjaga dan tidak direbut waktunya oleh syaitan untuk melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka sibukkanlah, hiasilah lisan-lisan kita, mulut-mulut kita dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sholawat, dengan membaca dzikir, dengan membaca maulid, dan yang lain sebagainya. Semakin lisan ini kita jaga, semakin lisan ini kita berikan pekerjaan untuk melantunkan hal-hal yang Allah ridhai, maka syaitan tidak mampu menyibukkan, mengambil waktu lisan kita untuk berujar kata-kata yang tidak baik. Maka Rasulullah mengatakan, zayyinul Qur'an bi aswatikum, yakni hiasilah mulut-mulut kalian, hiasilah lisan-lisan kalian dengan membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya di senandung obat hati yang dalam bahasa Jawa dibahasakan tombo ati, itu ada 5. Yang paling pertama itu adalah moco Quran sakma nane, atau membaca Al-Quran sekaligus maknanya. Al-Quran itu, ibu-ibu, sebagai pedoman bagi kita sebagai umat Islam. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Al-Quran itu adalah pegangan kita yang menuntun hidup kita. Maka sudah selayaknya jangan kita tinggalkan. Al-Quran itu, ibu-ibu, nisbatnya kalau seumpama kita sudah mengistiqomahkan untuk melantunkan Al-Quran, untuk menata waktu kita, maka insya Allah hidup kita pun akan tertata. Maka kita sudah belajar Al-Quran di Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Kita sudah bisa, meskipun 1 ayat, 2 ayat, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Maka yang kurang sekarang adalah mungkin kita belum memiliki wadifah atau keistiqomahan untuk membaca Al-Quran. Coba mungkin kita bisa list, kita bisa daftar dalam sehari semalam saya
harus target membaca Al-Quran 5 ayat semisal. Maka 5 ayat ini kita tulis, kita kasih alarm. Nanti setelah subuh, alarm saya setel untuk mengingatkan saya membaca Al-Quran. Atau kalau tidak setelah subuh, setelah maghrib. Setelah maghrib sampai isya itu kan waktunya nggak ada 2 jam ibu-ibu ya. Mungkin kadang 1 jam itu mepet, sebentar sekali. Coba 1 jam itu kita luangkan, HP kita matikan, TV kita matikan, kegiatan di rumah kita heningkan, kemudian kita gunakan untuk membaca Al-Quran. 5 ayat saja. Kalau bisa 10 ayat ya Alhamdulillah. Kalau bisa 1 kaca ya Alhamdulillah. Kalau bisa 1 lembar ya Alhamdulillah. Semampu kita, yang penting kita istiqomahkan. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari, maka dia tidak akan terkena penyakit pikun. Makanya kita lihat ibu-ibu, para kiai-kiai, para sesepuh-sesepuh yang rutin wadifahnya membaca Al-Quran, di hari tuanya, setua apapun dia tidak pikun. Ibu-ibu, kalau ada yang tahu zaman dulu almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Maimun Zubair, beliau itu usianya sudah 90 tahun ke atas. 90 tahun, kalau nggak salah 98 atau berapa. Alis beliau sudah putih, jenggot beliau sudah putih, kumis beliau sudah putih, semuanya sudah putih semuanya. Namun beliau ingatannya masih kuat. Beliau masih mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Kenapa ingatan beliau masih kuat? Kenapa tidak pikun? Ya karena beliau rutin atau istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Dan juga kita lihat kiai-kiai tidak ada yang semasa tuanya beliau itu pikun, tidak ada. Kenapa? Ya karena setiap hari rutin wadifahnya itu membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dikatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran kelak di hari kiamat akan mendatangi teman-temannya untuk menjadi pensyafaat baginya. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak akan menjadi teman kita. Al-Quran akan mendatangi temannya di hari kiamat sebagai pensyafaat, sebagai yang memberikan syafaat. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaatul Quran kelak di yaumil qiyamah, maka ayo Al-Quran kita jadikan teman kita. Yang biasanya ngajinya itu cuma di majelis taklim saja, ayo kita coba di rumah mulai kita baca Al-Quran. 1 ayat saja atau 2 ayat saja, yang penting istiqomah. Setiap hari 1 waktu kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Maka insya Allah hidup kita akan tertata. Hidup kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah turunkan Al-Quran sebagai penuntun bagi umat manusia. Maka coba dalam sehari semalam kita data ibu-ibu, kita introspeksi. Ibadah saya selama sehari semalam itu sudah berapa lama? Dalam artian dalam 24 jam, sholat kita itu 5 waktu. Setiap sholat kita hitung paling tidak 10 menit. 10 menit dikali 5 itu sama dengan 50 menit. Berarti tidak ada 1 jam waktu yang kita gunakan untuk ibadah sholat. Selain sholat apa nih? Kita sudah punya rutinitas apa nih? Ayo kita list, kita data. Kalau belum, ayo mulai kita daftarkan. Kita mulai daftarkan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah kita selain sholat. Semisal kita menjadwalkan setelah sholat subuh saya ingin membaca istighfar 100 kali semalam. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. 100 kali habis subuh. Kita kasih alarm jam 5:30 baca istighfar 100 kali. Baca istighfar 100 kali paling berapa sih ibu?
paling ya tidak sampai 5 menit ya, tidak sampai 10 menit membaca istighfar 100 kali. Sesudah 100 kali, kemudian kita daftarkan lagi, semisal jadwal kita apa nih? Jadwal kita setelah duhur. Setelah duhur saya baca Al-Quran 5 ayat. 5 ayat paling berapa menit sih ibu-ibu? 5 ayat paling ya sekitar 2 menit kita baca. Udah itu kita kasih alarm. Kita kasih alarm jam 1 siang. Jam 1 siang ada rutinitas membaca Al-Quran 5 ayat. Kita kasih alarm di HP kita. Kemudian setelah maghrib jam setengah 7 kita kasih alarm untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya ini adalah waktunya untuk beribadah. Kita buat ngaji Quran. Meskipun hanya 5 ayat, 10 ayat, setengah halaman, 1 halaman. Yang penting kita istiqomahkan. Atau kita kasih alarm lagi setelah asar kita ada rutinitas membaca apalah. Kita kalau sudah punya deadline rutinitas seperti itu, kita kalau sudah punya draft kegiatan seperti itu, maka insya Allah kita tidak malas untuk melakukan ibadah. Kita tidak lupa untuk melakukan ibadah. Kita menyibukkan dengan sendirinya lisan kita, anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhoi. Atau semisal ibu-ibu sekalian ketika jamaah subuh semisal nungguin jamaah subuh, semisal nungguin jamaah subuhnya lama, misal ibu-ibu sholat jamaahnya di mana, di masjid atau di musola, nunggu imamnya datang lama, buat baca Al-Quran. Sekarang di HP sudah ada aplikasi untuk membaca Al-Quran, sudah ada mushaf dalam HP, kita gunakan HP kita. Jadi baca Quran itu dimanapun ibu-ibu, tidak perlu dengan menggunakan Al-Quran yang besar, tidak perlu menggunakan mushaf, bisa menggunakan HP, kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Waktu antara adzan sampai iqomah, sampai qomat, sampai imam itu mengimami, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang penuh dengan pahala ketika kita melakukan ibadah di dalamnya. Makanya kenapa kalau jamaah kita, jamaah subuh di Majelis Ta'lim Nurul Jannah, jamaah subuh itu antara waktu adzan sampai waktu iqomah itu agak panjang, kita gunakan untuk berzikir, kita gunakan untuk wiridan, kita gunakan untuk berdoa, karena memang itu adalah waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu di mana Allah selalu mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa pada waktu itu. Maka selain berdoa kita gunakan bisa dengan menggunakan baca Al-Quran. Orang-orang soleh itu ya seperti itu ibu-ibu. Orang-orang soleh, para ulama-ulama kita zaman dahulu, ulama-ulama kita itu selalu memiliki deadline, memiliki daftar. Daftarnya kalau pagi baca apa, nanti sholat duha jam berapa, nanti setelah duhur baca apa, habis asar melakukan apa, habis maghrib, habis isya, semuanya ada deadline-nya semuanya. Sehingga hidupnya tertata, tidak terburu-buru. Kalaupun toh ada kesibukan duniawi seperti bekerja, bermuasyarah, bersosial dengan masyarakat, ya tetap dilakukan. Yang penting deadline atau jadwal-jadwal ibadah yang telah ditulis, yang telah dicanangkan semuanya sudah tercapai semuanya. Paling tidak kalau kita buat ibu-ibu ya tadi contoh, sholat 5 waktu 50 menit, nggak ada 1 jam, kita buat 1 jam. Kemudian baca istighfar setelah subuh 100 kali itu cuma 5 menit. Kemudian membaca Al-Quran 5 ayat setelah duhur itu cuma 2 menit. Kita buat gampang 5 menit, berarti 10 menit. 10 menit ditambah 50 menit 1 jam. Kemudian setelah asar, semisal setelah asar kita membaca surat Waqiah. Surat Waqiah paling berapa menit? Paling nggak ada setengah jam ibu-ibu, 15 menit sudah selesai, atau paling lama setengah jam. Setengah jam berarti waktunya sudah tercapai satu setengah jam. Kemudian habis maghrib kita gunakan untuk membaca sholawat, membaca dzikir, membaca Al-Quran, itu nanti selesainya mungkin ya sekitar 1 jam.
Berarti kita menghabiskan sehari semalam untuk beribadah kepada Allah itu hanya menghabiskan waktu sebanyak 2,5 jam. Dibandingkan 21 setengah jam yang lainnya bebas kita mau gunakan untuk apapun. Kita gunakan untuk bekerja, kita gunakan untuk ngurusin anak, kita gunakan untuk ngurus suami dan yang lain sebagainya. Yang penting 2,5 jam kita sisihkan untuk waktu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak kita mulai, kita cicil satu persatu ibu-ibu, maka sulit. Makanya kenapa dulu kami bawakan oleh-oleh berupa tasbih digital, itu fungsinya banyak ibu-ibu. Fungsinya banyak. Jadi setiap hari kita nggak perlu kalau baca sholawat nggak perlu megang tasbih. Habis subuh kalau kita ingin baca istighfar 100 kali nggak perlu bawa tasbih. Kemanapun di saat kita masak, saat nonton kita bisa sambil pencet sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang penting kita menyibukkan lisan kita, menyibukkan hati kita untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran terdapat beberapa surat yang memang Allah letakkan dalam Al-Quran di sana memiliki khasiat dan faedah-faedah tertentu sesuai dengan apa yang Allah berikan, sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Seperti contoh Tabarok, surat Tabarok. Surat Tabarok itu ibu-ibu yang biasanya rutin kita baca 1 minggu 1 kali. Surat Tabarok itu sebenarnya dikatakan suratul Tabarok hiya al-mani'ah min adzabil qabri. Surat Tabarok itu adalah surat yang mampu mencegah orang yang membacanya mendapatkan azab kubur, mendapatkan siksa kubur. Pernah diriwayatkan bahwasanya salah satu sahabat itu pernah ketiduran di atas makam. Entah bagaimana kejadiannya setelah musafir melakukan perjalanan jauh kemudian beristirahat, ternyata bangun-bangun sahabat tersebut bangun-bangun di atas kuburan. Dan di atas kuburan tersebut ternyata sahabat tersebut mendengarkan lantunan bacaan surat Al-Quran, yakni surat Tabarok. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kok bisa ada suara surat Tabarok dalam kuburan? Ternyata Rasulullah menjawab, itu adalah makamnya, kuburannya orang yang mengistiqomahkan membaca surat Tabarok di malam hari, yakni sebelum tidur. Ya karena itu dikatakan bahwasanya surat Tabarok hiya al-mani'ah min adzabil qabri. Surat Tabarok itu adalah surat yang menyelamatkan kita, yang bisa mencegah kita dari mendapatkan azab kubur. Maka alhamdulillah kalau kita sudah rutin 1 minggu 1 kali membaca surat Tabarok, kalau bisa ditambah semisal pas malam Jumatnya sebelum tidur saya baca surat Tabarok. Paling baca surat Tabarok berapa menit sih ibu-ibu? Nggak ada setengah jam. Nggak ada setengah jam, kita kasih alarm kita jam 10 malam. Jam 10 malam sebelum kita nonton YouTube, sebelum kita menghabiskan waktu untuk berbagai macam kesenangan, ayo kita baca surat Tabarok. Kenapa? Karena al-mani'ah min adzabil qabri. Ibaratnya kita kalau mau mati ibu-ibu ya, ibaratnya kita kalau mau mati kita sudah punya kartu asuransi. Dimana kalau ada apa-apa di kuburan nanti, maka surat asuransi tersebut akan datang dan menyelamatkan kita. Nisbatnya surat Tabarok. Maka bagi kita semua ini kan rencana mati ibu-ibu ya. Kita semua ini rencana mati. Ada yang pengen, ada yang tidak, semuanya mati. Mau direncanakan, mau tidak, semuanya mati. Maka kalau kita semuanya pasti mati, kita semuanya pasti masuk ke liang kubur, maka ketika kita tahu ada garansi, ada asuransi yang bisa menjaga kita dari siksa kubur, ayo kita amalkan. Membaca surat Tabarok semampunya. Masih mampu seminggu sekali, cuma ketika di majelis taklim Mama Kiki, ya udah pas itu diistiqomahkan.
Tapi kalau bisa tambah, semisal tambah malam Jumat saya tambahin, tambahkan. Kalau mampu setiap hari justru lebih baik, alhamdulillah. Kemudian ada lagi surat yang memang memiliki faedah dan khasiat tertentu ketika dibaca pada waktu-waktu tertentu adalah surat Al-Waqiah, ibu-ibu. Surat Waqiah ini surat yang paling digemari oleh masyarakat karena memang salah satu faedahnya adalah mempermudah jalannya rizki. Orang-orang yang membaca suratul Waqiah maka dikatakan dia tidak mungkin menjadi orang yang miskin. Dia tidak mungkin menjadi orang yang fakir. Meskipun sulit perekonomian, tapi insya Allah cukup. Cukup buat bayar kontrakan, cukup buat bayar sekolah anak, cukup buat masakin suami, cukup buat kebutuhan berobat ini dan itu. Meskipun sulit, tapi orang-orang yang membaca Waqiah secara rutin setelah asar, maka dia akan dijauhkan atau dia akan dihindarkan dari miskin dan juga fakir. Kemudian ada lagi surat yang masyhur, surat yang terkenal adalah bukan surat tapi ayat kursi, ibu-ibu. Ayat kursi. Dikatakan ayat kursi bahwasanya man qara'a ayatal kursi dubur kulli shalah lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamut. Bahwasanya barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka antara dia dengan surga tidak ada penghalang kecuali kematian. Maksudnya bagaimana? Orang yang mendawamkan, orang yang mengistiqomahkan membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka dia aslinya sudah bisa masuk surga ketika tidak ada penghalang berupa kematian. Berarti ketika dia nanti sudah melewati penghalang berupa kematian, dalam artian dia sudah meninggal, maka tidak ada lagi penghalang untuk dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma baca ayat kursi dubur kulli shalah, di setiap selesai salat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan seterusnya. Kita baca setelah salat. Baik imamnya itu baca ataupun tidak, selesai salat kita baca. Kita baca. Kemudian ayat kursi itu juga disunahkan untuk dibaca ketika masuk rumah, ibu-ibu. Ketika masuk rumah. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang membiasakan diri membaca ayat kursi ketika masuk ke dalam rumah, misal habis keluar pergi, ibu-ibu ya, habis keluar pergi kemana, ke Tangerang atau ke Jakarta atau kemana, kemudian masuk ke dalam rumah, maka disunnahkan untuk membaca ayat kursi. Dikatakan barang siapa yang mengistiqomahkan kelakuan seperti ini, yakni membaca ayat kursi ketika masuk ke dalam rumahnya, maka niscaya anggota keluarganya yang ada di rumahnya akan hidup dalam keadaan harmonis. Maka yang mungkin di rumahnya sedang tidak harmonis, yang di rumahnya sedang dilanda masalah, di rumahnya yang sedang ada cekcok dan yang lain sebagainya, coba ditirakatin setiap masuk rumah kita membaca setelah assalamualaikum, kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kita baca dengan harapan semoga kita terhindar dari syaitan, kita terhindar dari godaan-godaan syaitan, di mana syaitan-syaitan itulah yang menyebabkan keluarga kita tidak harmonis, menyebabkan kita menjadi pemarah, menyebabkan kita menjadi tukang ngomel, menyebabkan kita melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan keluarga tidak harmonis. Itu syaitan. Maka kita baca ayat kursi supaya keluarga kita harmonis, terlindung dari hasud dan tipu daya syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bagi ibu-ibu yang semisal punya toko
ataupun yang usaha bisnis warung atau semisal kerja dimanapun, ketika pertama kali memulai kerja dan membuka toko atau membuka pintu warung atau membuka kantor dan yang lain sebagainya, mulailah dengan membaca ayat kursi. Kalau bisa ditambah membaca qul huwallahu ahad 1 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Ditambahkan. Ketika ingin nutup kantor, nutup warung, nutup toko atau selesai bekerja, maka kita tutup pekerjaan kita juga dengan membaca ayat kursi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian surat selanjutnya atau ayat selanjutnya yang memiliki faedah dan khasiat tertentu itu adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad loh itu, ibu-ibu. Membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini banyak yang meremehkan. Meremehkan dalam artian karena saking pendeknya. Biasanya imam yang baca suratul Ikhlas akan dipersepsikan adalah imamnya nggak hafal surat-surat panjang. Padahal justru dikatakan bahwasanya suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu pahalanya menyamai sepertiganya Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka pahalanya itu sama dengan membaca Al-Quran hatam dari awal sampai akhir. Makanya dulu ada sahabat diriwayatkan, beliau itu ketika ngimamin sholat, pasti yang dibaca suratnya Fatihah. Kalaupun tuh ada surat lain, pasti sebelum ruku, beliau pasti membaca Al-Ikhlas. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, antum ngasih imam kepada kami, antum masang imam di masjid kami, ternyata imamnya ini sering bikin ulah. Bikin ulah gimana? Dia bikin tambah-tambahan ibadah. Dia setiap kali sholat pasti mengkhususkan membaca suratul Ikhlas. Disuruh baca surat yang lain, dibaca, tapi setelah baca surat lain, langsung baca suratul Fatihah. Nah, ini diadukan kepada Rasulullah. Nah, ketika sahabat yang sering mengimami dengan membaca suratul Ikhlas tersebut, akhirnya ketika ditanya oleh Rasulullah, loh kenapa kamu kok selalu seperti ini? Sahabat tersebut mengatakan, karena saya cinta terhadap suratul Ikhlas. Saya suka kanjeng Nabi, karena dalam surat Al-Ikhlas itu terdapat sifat-sifatnya Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahwasanya Allah itu satu. Ada sisi tauhidnya, ada sisi mengajarkan kepada umat, ada sisi semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu maka sahabat ini sangat gemar dan sangat cinta terhadap surat Al-Ikhlas. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap suratul Ikhlas bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam surga. Gara-gara cinta terhadap surat Al-Ikhlas, itu bisa menyebabkan kita adkhalakal jannah. Memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di sholat tarawih kita biasanya setiap rakaat pertama baca surat, kemudian rakaat kedua itu membaca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kenapa ya? Karena itu fadilah, betapa besarnya fadilah membaca atau keutamaan membaca suratul Ikhlas. Kemudian yang terakhir ibu-ibu, ada 2 ayat yang dikatakan bahwasanya barang siapa yang membaca 2 ayat ini ketika malam hari atau sebelum tidur, maka niscaya 2 ayat ini akan mencukupi hidupnya di dunia ini. Apa itu 2 ayat tersebut? Adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yang biasanya kita baca waktu tahlilan tuh loh ibu-ibu. Ketika tahlilan kita akan baca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat tersebut dibaca sebelum tidur atau ketika pada malam hari kita jadikan rutinitas istiqomah wadifah, maka insya Allah dua ayat ini saja sudah bisa mencukupi hidup kita di dunia. Maka banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari Al-Quran, ibu-ibu. Maka betapa Allah dan Rasulnya serta para ulamanya sangat menganjurkan untuk supaya kita selalu membaca Al-Quran. Baik itu ayat-ayat tertentu, baik itu surat-surat tertentu, baik itu surat apa dan yang lain sebagainya, itu kita disunnahkan untuk membacanya setiap hari. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan karunia-Nya, memberikan kita kemauan untuk selalu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita, Allah kasih umur panjang kita supaya kita bisa melanggengkan, supaya kita bisa mewadifahkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barakah ini bukan karena kita itu orang yang paling suci, bukan karena kita itu berangkat setiap hari untuk belajar Al-Quran, itu bukan karena diri kita. Akan tetapi sejatinya semuanya karena Allah telah menjadikan kita mau untuk berangkat ngaji Al-Quran. Betapa banyak orang-orang yang memiliki waktu full 24 jam, akan tetapi dia tetap tidak membaca Al-Quran. Lisannya sibuk untuk ngurusin urusan orang lain. Lisannya sibuk untuk menghina dan menyindir orang lain. Maka ayo kita sibukkan tadi. Anggota-anggota tubuh kita sibukkan untuk selalu mengucapkan, untuk selalu mendengar, untuk selalu melihat apa-apa yang Allah ridhoi, dan jangan sampai kita melakukan apa-apa yang tidak Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita doakan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang sedang sakit, anak-anak kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua perjalanan hidup kita, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.